Selamat siang teman-teman subscriber Iseng-Iseng Lintas. Saya Ditya dari Motorium Vlog. Woi, salah. Salah ya? Itu opening yang apa bang? Yang template-nya saya Ditya dari Motorium Vlog. Wih. Kali ini kita dapat kesempatan istimewa nih. Kita lagi bareng salah satu YouTuber kondang yang ada di Indonesia. YouTuber transportasi lah. Biasa aja. Biasa aja. Bang Aditya dari Motorium Vlog. Oke. Gimana kabarnya bang? Alhamdulillah baik-baik. Setelah perjalanan panjang ini ngatur waktunya dari sebelum puasa kayak. Iya, ngatur waktunya lumayan. Dari lumayan lama. Sebelum ngetrip ya bang ya? Iya. Baru pulang dari Kalimantan ya? Itu sebenarnya udah agak lama. Sudah agak lama? Ya, ke Jawa, Kalimantan, Sulawesi, kemudian Jawa dulu baru ke sini. Oh. Berarti sekarang sudah. Oh, berarti sebelum ke sini terakhir dari Jawa ya? Dari Jawa baru balik ke Medan. Balik Medan sini. Baru sampai Medan udah berapa hari? 2 hari lah ya. 2 hari. 2 hari ya, 2 hari ya. Berarti ibaratnya dari pertama kali abang berangkat yang dari naik 270 ya? Iya. Naik 270 ke Jawa. Iya. Udah berapa lama ya? Sekitar bulan apa ya? 1 bulan setengah kayaknya. 1,5 bulan, hampir 2 bulan hampir ya? 2 bulan, hampir 2 bulan juga. Hampir 2 bulan setelah mengelilingi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Sebagian Sulawesi. Karena Nggak jadi ke arah lebih timur lagi gitu? nggak jadi, takut jadi warga sana. Soalnya ini sih udah pembatasan ya. Oh, larangan ini ya, larangan itu ya. mobilisasi lah kita bilang ya. Udah mulai beredar berita itu, aku langsung Siap-siap pulang. siap-siap pulang. Agenda aku jadi ya inilah nggak sepenuhnya jalan. Ada beberapa yang di cancel lah ya. Ada beberapa yang di cancel. Takut jadi warga sana kan, ya udahlah. Susah juga akhirnya. Tapi selama perjalanan lancar bang? Alhamdulillah lancar-lancar. Nggak ada halangan. Nggak ada halangan. Banyak Nemu banyak inilah ya. Banyak pengalaman baru gitu. ya, banyak cerita, pengalaman baru. Jodoh? Nah itu dia bang. Karena kemarin banyak yang bilang atau aku buka ini yang yang mau ngasih Q&A untuk Bang Adit gitu kan, banyak yang bilang jodohnya udah nemu belum di Bukit Tinggi katanya. Emang ada rencana bang ya? Ada. Nyari jodoh di Bukit Tinggi? Nyari jodoh di Bukit Tinggi. Oh, pengen jadi orang awak ya? Pengen jadi orang awak aja. Nah, nanti akan kita bahas lagi lebih dalam lagi. Bang Ditya ya. Kalau aku kan biasanya manggil Bang Adit. Kalau di video kan Ditya. Sebenarnya nama asli abang ini Alfi Aditya atau Alfi Ditya? Enggak, itu cuma nama Facebook aja. Nama aslinya? Aditya, udah itu aja. Aditya aja? Iya. Alfinya? Nama Facebook itu Oh. dulu, nama udah bikin terlanjur pakai gitu kan. Nama Harus panggung ada loh ya? kata, nama panggung lah gitu. Nama panggungnya Alfi Ditya. Alfi Aditya. Tapi ya udahlah, Aditya aja sebenarnya nama aslinya, itu nama Facebook. Berarti nama aslinya Aditya. Iya itu. Oke. Kalau nama Imotorium bang, kita bicara sejarahnya Bang Adit ya, Imotorium. Dulu itu dari blog, kan nulis website Iya. tentang otomotif ya, bahasannya roda 2, roda 4. Nama Imotorium itu sebenarnya inspirasinya dari salah satu channel YouTube juga. Channel YouTube luar, namanya tuh Veritasium. Dia tuh bahas tentang sains. Oh. Kepikiran nama dari situ. Ium lah, udah pakai aja lah. Karena ini bahasnya roda 2, motor atau mobil kan bergerak, ya udah motor aja, tambahin Ium, udah beres gitu Imotorium. aja. Imotorium. Nah. Berarti nggak ada filosofi yang mendalam juga? Nggak ada Atau sama ada? sekali, nggak ada. Karena itu terus unik juga. Iya unik sih Imotorium. Unik. Dan Google suka itu untuk website, bagus. Akhirnya bikin lah, udah pakai Imotorium. Berarti awal perjalanannya Imotorium Vlog ini Karena itu juga sebenarnya tadinya kan cuma bikin akun YouTube, nggak serius pengen jadi YouTuber itu nggak ada. awalnya dari blog berarti? Dari blog. Dan akun YouTube itu sebenarnya kan cuma buat komentar-komentar aja tadinya, kan nonton video kan pakai kita inilah
dulu kayak akun-akun kan. biasa lah gitu ya. Nonton biasa. Dan akhirnya ya upload video mulai dari otomotif gitu-gitu. Terusan yang bikin channel ini bergerak sekarang ya itulah karena upload video perjalanan gitu-gitu kan. Itu pun kepikirannya gini, aku sering naik bus, kenapa nggak aku videokan aja, itu aja udah. Berarti awalnya niatnya hanya untuk jadi ibaratnya dokumentasi pribadi lah. Dokumentasi gitu ya. pribadi gitu kan. Jadi ya udahlah, sharing lah apa yang aku tahu, aku sharing. Nah, dari awal mulanya kan Hmm, dunia motor, hmm, dunia otomotif lah kita bilang. iya, Pindah ke bus, iya, kadang-kadang juga masuk ke kapal gitu. iya. Kalau orang-orang menilainya kan Bang Adit ini punya ilmu kayak ibaratnya, bahkan orang bilangnya peta berjalan. Peta berjalan, terus ilmu mengenai motor, mobil, kapal, bus gitu, banyak gitu, tinggi, maksudnya memang banyak lah gitu, sudah katam lah istilahnya. Apakah memang Bang Adit backgroundnya memang orang otomotif kah atau gimana? Enggak sih sebenarnya, karena Enggak ya? karena senang aja. Karena senang dengan dunia itu. Iya, dari kecil dulu udah otomotif tuh udah senang banget. Udah dicekokin dari kecil, main PlayStation, gamenya balapan semua. Sampai sekarang penonton pun kalau olahraga senangnya nonton balapan, F1, balapan. MotoGP, kayak gitu. Dan otomotif ya emang seneng gitu merhatikan. Kalau dihubungkan ke background pekerjaan, kalau sekarang pekerjaannya kan creative worker kan. Iya. Kalau yang dulu ada nggak yang relate gitu sama dunia otomotif gitu, yang pada akhirnya yang mengakibatkan ibaratnya kan mungkin ini hobi yang Cocok gitu. Ya. cocok terus dijadikan pekerjaan, nah gitu. Ada nggak yang relate pekerjaan abang di dulunya gitu? Kalau dulu kayaknya sih cuma satu kali, itu pun karena kebetulan jadi sales mobil dulu pernah. Sales mobil. Sales mobil ya itu relate lah ya kan ke Iya, otomotif. iya. Ngerti tentang mesin lah gitu bilangnya. Tentang mesin. Nah, itulah, tapi juga itu nggak bertahan lama karena ternyata emang nggak bakat jualan ya. Jadi akhirnya nggak laku-laku dan nggak diperpanjang udah jadinya kerjanya udah. Hanya sebatas gitu aja ya. Hanya sebatas senang mobil dan ternyata lebih cocok jadi pengguna, jadi pemilik, bukan jadi penjual. Atau lebih cocok jadi pemilik ini nggak? Pemilik showroomnya gitu. Nah, pemilik showroomnya lebih cocok. Kalau jadi penjualnya kayaknya Amin. Amin. Nah, kita berbicara terus dulu yang sepengetahuan kan apa juga pernah bekerja backgroundnya di dunia tambang lah kita bilang ya. Iya. Nah, di dunia tambang. Ini kerja di dunia tambang ini setelah Imotorium ada atau ketika Imotorium ada juga sudah bekerja di dunia tambang gitu? Sebelum Imotorium ada di tambang. Oh, berarti kerja tambang dulu. Kerja tambang dulu itu 2012, 2013 sampai 4 tahun ya, 4 tahun di tambang. Dan sewaktu balik ke Jakarta dari kan dulu penempatan di Kalimantan Timur. Kalimantan. Kemudian di tahun-tahun terakhir itu setelah pemilihan presiden 2014 ke Jakarta. Nah, di Jakarta itulah baru Imotorium terbentuk 2015-an .com gitu website. Awalnya Imotorium ini itu tadi ya, yang di dunia website tadi. Iya. Bikin blog lah gitu ya, Bikin tulisan. blog, Berarti bikin tulisan pun itu masih sebatas konsumsi pribadi bang ya, maksudnya kayak ya kebutuhan pribadi ya upload Ya. itu, bukan untuk tulisan untuk entah untuk majalah, entah untuk Ya enggak, sebenarnya ya itulah web pribadi aja gitu, Ya, web pribadi gitu. sharing kita ini aja lah, pengetahuan kita gitu kan, sama pengalaman kita aja gitu untuk di dunia otomotif. Dan ya karena saya baru juga kan, belum lama kayak yang lain-lain ya, websitenya juga nggak begitu terlalu aktif juga sih sebenarnya. Nah, setelah dunia tulisan lah kita bilang, baru terjun ke dunia YouTube. Ya YouTube. Video pertama itu kalau yang aku tonton bang ya, itu yang naik ILS
dulu masih ngomongnya pakai lo gua. Iya itu karena influence-nya nonton video orang yang Iya. pakai lo gua kan. Dulu Bang. ngomongnya itu di kalender itu bang ya. Ah, vlogger itu kayaknya harus lo gue ya baru banyak penontonnya gitu kan. Ini gue lagi di full ALS kalender mau. Padahal bukan bahasa aslinya kayak gitu, kayak pakai aku aja biasa ngomong. Tapi itu aku sebenarnya ketawa bang. Ini logo kebayang juga sih kalau ketemu sekarang ngomongnya logo. Aku pun gili bahasanya kayak gitu. Tapi video pertama bukan yang itu bang ya. Bukan, video pertama aku tuh bahas motor sebenarnya, bahas motor gede. Enggak, maksudnya yang ke busnya lah gitu. Busnya. Ya. Ya pameran Gias. Yang Gias ya. Gias, pameran Gias. Kalau yang untuk trip reportnya dulu apa pertama kali? Trip report pertama kalinya apa ya? Kayaknya cuma sembarangan bikin deh kalau Iya, dulu yang tuh. Naik bus apa di ya? Jawa kan Oh, masih ada Jawa bukan? Jawa, itu pun Nah. jarak-jarak dekat aja Iya. itu. Berarti trip perdana yang jauh itu yang ALS itu ALS. Ah, Jakarta Medan ya? kata Medan 358. Iya 358 yang masih pakai logo itu. Pakai lo gua. Katanya kan bahasa vlogger itu, bahasa gaul katanya. Pakai kamera Redmi Note 3, Redmi 3S bukan bang? Iya, Redmi 3. Redmi 3S. Coba pakai HP loh. Orang pakai kamera gini, pakai HP. Pakai Redmi 3S yang nggak pakai stabilizer kan? Goyang-goyang. Mic-nya suaranya kayak akuarium. Iya, itu Oh. pertama kali bikin video itu subscribernya berapa? Masih 1000-an. Masih kalau nggak 1000-an. salah. Kecil. Emang belum niat waktu itu, belum ini bikin aja gitu kan sepanjang di jalan. Tapi itu bikin trip reportnya memang pas lagi ada acara ke Medan kah atau memang Ya biasa balik ke sini lah Medan, balik ke Medan gitu? balik Medan kan sering lah kan bolak-balik gitu Medan Jakarta Iya. Jakarta tuh udah sering. Ya, waktu itu ya bikin aja lah videonya. Soalnya kan lewat rute bagus gitu kalau nggak di video kan sayang, Iya. gitu kan. Itu perdana ya. Mengenalkan juga lah gitu. Setelah 358 itu belum booming bang ya? 358 Termasuk yang booming juga. booming juga waktu itu. Dan ya seterusnya mengalir juga sih kayak gitu. Jadi Pada akhirnya pada akhirnya gini bang, menyadari mungkin dunia trip report ini menjanjikan lah gitu. Kita ngomongnya dari nilai ekonomisnya menjanjikan. Pada akhirnya yang memang pada akhirnya video yang betul-betul serius dikerjakan itu yang mana bang? Yang niatnya itu memang untuk trip report gitu. mulai dari Simpati Star itulah, Simpati Star yang double decker ya? itu sampai ke sini itu udah mulai diseriuskan. Diseriuskan ya? Iya. Berarti pada akhirnya sekarang pekerjaannya creative worker, content Ya, creator lah gitu. content creator, karena masih sekali juga masih nulis di website masih. Dan ya emang itu cuma dua itu aja, YouTube sama website. Itu sama website aja. Iya. Oke, kalau itu kita bicara sejarahnya Imotorium. Nah, mau nanya juga ini Bang, dari sisi pribadinya gitu kan. Iya. Orang-orang juga pada nanya, sebenarnya Bang Adit ini orang Medan kah, orang Pekanbaru kah, atau orang Sunda kah? Nah itu gimana Bang? Agak Aku kalau kayaknya kalau ditarik garis keturunannya ribet ya. banyak percampurannya gitu ya. Jadi gini, kalau mau tahu ya, bapakku sini Medan. Bapak orang Medan. Oke, Medan. Nah, ibuku Sunda. Dan aku dulu besarnya di Pekanbaru. Makanya jadi tiga daerah ini udah dekat lah gitu. Udah katam lah, udah hafal lah ya. Jawa Barat, Sumatera Utara sama Riau tuh udah. Tiga itu ya. Tiga itu. Kalau sekolah dulu di mana Bang? Sekolah Pekanbaru. Sekolah di Pekanbaru. Oh makanya jadi banyak tahu juga mengenai daerah Riau ya. Iya itu. Berarti besar-besar di Pekanbaru lah kita bilang ya. Besar Pekanbaru. Oke, kita lupakan lagi itu. Kita kembali lagi ke pembahasan mengenai sejarahnya Imotorium itu. Iya. Menjadi seorang YouTuber, kita bilang YouTuber trip report lah kita bilang itu. Iya. Kalau menurut Abang, tantangan yang paling besar yang pernah Abang hadapi apa? Tantangan. Iya. Atau nggak pernah punya tantangan ya gitu-gitu aja lah gitu. Kalau
tantangan ya kayaknya sih aku bukan orang yang ini sih, ngalir aja gitu aja. Ngalir aja ya. Ngalir aja. Soalnya kalau naik bus ya mau dapat cerita manis ya disyukuri, cerita pahit juga ya disyukuri, jadi tambah pengalaman hidup aja gitu loh. Kalau kita bilang pekerjaan kan ada salarinya gitu Bang. Iya. Tapi kita bukan bahas berapa besar salarinya, tapi Iya. kita bahasnya gini. Aku kan sudah setidaknya sudah ikutlah juga dalam bagian ini gitu. Iya. Ketika membuat trip report itu kita juga butuh effort, butuh tenaga. Kan butuh tenaga juga Bang untuk megang kamera, begadang lah istilahnya kan. Iya. Standby untuk ngevideokan seluruh perjalanan. Iya. Nah, terus butuh lagi biaya gitu. Baik itu biaya ongkosnya, entah itu biaya konsumsi selama di perjalanan gitu. Iya. Nah, ketika Bang Adit memulai untuk membuat video trip report lah kita bilang, itu pertimbangan Abang ke bagian itu gimana? Mana tahu nih ada teman-teman yang ingin memulai menjadi bagian dari YouTuber konten kreatornya bus, tapi mereka mempertimbangkan, waduh ini butuh biaya yang besar gitu. Kalau Abang menilainya gimana? Kalau aku dulu pribadi, kalau aku emang dulu juga aku mulai dari dana tuh pas-pasan. Tapi ya gini aja, jangan maksakan diri. Kalau misalnya kalian pengen bikin video itu harus jalan ke sini dan harus ngambil bus yang harganya mahal, tiketnya mahal gitu, enggak. Kalian manfaatkan momen aja, misalnya kayak sekarang nih lagi lebaran. Kalian mau pulang kampung kan? Sekalian pulang kampung ya sekalian aja bikin video. Aku juga dulu gitu. Oh, itu yang video 358 itu ya? 358, sekalian pulang kampung, sekalian bikin video. Jadi ya kita tuh nggak ada beban sama sekali. Ini video harus balik modal, harus gimana. Kalau misalnya mau nyari duit dari situ Iya. ya. Menjadikan YouTube sebagai Gitu, pekerjaan. pekerjaan. Kayak gitu. Ya udah bikin aja, bikin apa adanya gitu. Udah. Jadi jadi enak, jadi ngalir aja gitu. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada apa sama sekali. Iya juga ya. Karena kalau pada akhirnya kalau kita bikin trip report tapi kita punya beban mental untuk mikirin modal, balik Iya. modalnya, nggak akan enjoy ya. Malah nggak akan enjoy, malah kelihatan banget orang yang bikin trip report demi duit sama yang bikin trip report tuh enjoy itu kelihatan. Nah, itu tadi ya Bang ya, istilahnya ketika hobi itu dikerjakan dengan ikhlas, ya sudah, berarti Iya. hasilnya akan lebih memuaskan gitu Hasilnya kan. akan lebih memuaskan. Niatkan juga buat sharing info yang kalian misalnya tahu Iya. gitu kan ke orang-orang yang nanti bakal melakukan perjalanan serupa itu, yang ngasih manfaat lah intinya. Ngasih Iya. manfaat itu pasti nanti ada ininya lah, ada timbal baliknya lah itu kayak gitu tuh. Ketika kita memberikan yang terbaik, ya yang terbaik juga ya datang. Iya, Itu kata Pak dia. John. Itu benar itu. Nah, tadi Abang bilang kan sharing info gitu. Nah, Kalau yang akulah sebagai subscribernya Imotorium lah kita bilang gitu kan Bang. ya. Info perjalanan, ini sudah sampai daerah mana, bahkan sampai apa wisatanya pun Abang tahu gitu. Terus info mesin lagi mengenai busnya. Itu sebenarnya Abang dapat infonya dari mana? Apakah sebelum melakukan perjalanan itu cari peta dari HP, riset dulu, ini nanti daerah sini dilewati jam segini kemungkinannya gitu. Apa gimana Bang? Kalau di Sumatera karena udah sering lewat ya, jadi tahu. Kalau di Sumatera udah sering lewat tahu. Tapi kalau misalnya daerah-daerah yang baru, ya tentu aja nanti bakal kita cari dulu infonya kan, daerah mana yang kira-kiranya itu merupakan spot yang menarik gitu. Referensi sekarang udah banyak. Berarti Seperti itu. bisa karena biasa juga lah Bisa istilahnya. karena biasa juga. Nah, kalau dulu kan Abang Adit lebih stay-nya itu kan di Pulau Jawa lah kita bilang ya. Iya. Tapi akhir-akhir ini lebih sering di Sumatera. Kalau abang sebagai orang yang sudah berpengalaman lah, kalau kita bandingkan trip Sumatera dengan di Jawa gitu, Iya. kan semuanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu Bang ya. Iya, plus minus. Kalau abang sendiri menilainya lebih seru yang di mana? Kalau untuk sekarang ini masih lebih seru di Sumatera ya, ini pendapatku loh ya. Iya, pendapat pribadi gitu. Soalnya kalau di Jawa itu
emang busnya bagus, diakui bagus, fasilitas semuanya udah bagus. Tapi untuk rute sekarang kebanyakan udah lewat jalan tol Trans Jawa itu, jadi ya emang sih positifnya dia lebih cepat, lebih Iya. cepat nyampe, terus juga perjalanannya lebih nyaman. Cuma jadi nggak ada yang dilihat aja gitu sepanjang jalan. Apalagi kalau perjalanannya malam itu udah bawaannya kayak pengen tidur aja di sana tuh. Kalau di Sumatera ini ada aja ceritanya. Entah Ini apa karena namanya. Sumatera belum Karena belum jalan tolnya ya. jalan Trans Sumatera bang ya. Kalau udah ada jalan tol juga mungkin kejadiannya bakal sama ceritanya. Nah dulu kan abang juga sering tuh bikin video-video pas di Jawa pas masih non tol ya, Iya. kayak naik Budiman, naik yang Iya. lain-lainnya gitu. Iya. Kalau di Jawa itu sebenarnya punya nggak sih bang jalur-jalur ekstrim kayak di Sumatera gitu? Ada. Cuma nggak ada bus yang lewat situ tuh hampir nggak ada. Oh, Bus besar itu nggak ada. ada ya. Berarti kalau dari segi ekstrim yang dilalui bus lebih banyak jalur Sumatera lah ya. Masih di Sumatera ini masih Mungkin karena masih banyak juga yang masih hutan alami juga bang. masih hutan alami, terus pembangunannya juga kan belum sepadat sekencang di Jawa, jadi jalanannya juga kan ya kayak gitulah, fasilitasnya kita masih bisa lihat dari beberapa video. Kalau bikin video tadi kalau kita bicara biayanya, Iya. dulu abang juga pernah bikin kan Q&A yang pas di tembus yang 100.000. Iya. Nah, itu kan gear abang zaman itu kan masih pakai kamera. Iya. Kalau sekarang gimana bang? Maksudnya Ini- butuhkah gear-gear mahal untuk seperti kayak kami ini lah yang masih pemula gitu? Butuh gear mahal biar hasilnya lebih maksimal. Kalau Atau dari abang menilainya gimana? kalau aku sih sebenarnya nggak terlalu inilah ya untuk gear yang terlalu mahal gitu, nggak terlalu. Soalnya kita tuh lihat itu dari storyline ya, jalan ceritanya aja, video itu gimana gitu kan. Mau bikin Q&A, mau bikin apa, mau bikin video trip report. Sekarang itu pakai handphone aja udah cukup banget. Udah enak lah. Handphone sekarang itu juga kameranya bagus, apa aja kan. Tapi kalau misalnya ada dana lebih invest ya boleh, nggak apa-apa, karena kalau untuk kamera emang didesain buat merekam lebih lama, lebih ini kan, Lebih maksimal lebih juga. maksimal juga hasilnya, itu bisa invest. Nah, kalau dihitung-hitung bang, kalau abang lah yang mengingat gitu, sudah ada berapa kali trip report yang pernah abang jalanin? Sudah lebih kah dari 50, 100 gitu? Berapa ya? Kayaknya kalau yang di video kan ya kayaknya mungkin ada 100 kayaknya, nggak Ada tahu ya. 100 juga ya? Kayaknya ada Sudah 100 berapa gitu. tahun bang? Baru nggak 2 tahun juga sih. Yang serius 2 tahun. Yang serius 2 tahun. Yang serius 2 tahun. Kalau channelnya sendiri kan udah dari 2015 itu ya. Kalau dari waktu masih komentar-komentar, Ya. itu waktu masih bahas-bahas videonya random isinya apa gitu. Hmm. Kalau seriusnya baru 2 tahun ini aja. Baru 2 tahun ini ya. Baru 2 tahun ini aja. Dan sudah hampir 100-an konten lah ya. Iya, Untuk 100-an trip report gitu. Untuk perjalanan itu trip report. Dari yang sejauh itu bang, pengalaman yang terburuk yang pernah abang alami apa? Pengalaman terburuk. Iya, yang terburuk ini. Paling pas mau naik bus terus dilarang rekam itu aja sih. Pernah bang? Pernah itu di Sibolga. Kita nggak usah sebut nama itunya. Ya nama. itulah, pokoknya gitulah. Tapi untungnya clear juga sih masalahnya. Pada akhirnya bisa gitu ya. Pada akhirnya bisa. Soalnya itu cuma krunya aja. Padahal perusahaannya sendiri nggak ada kebijakan kayak gitu. Jadi ya aman. Bikin juga videonya. Bikin video juga pada akhirnya. Dan setidaknya memberikan manfaat. Toh. Itu juga. Kalau pengalaman terburuk kayak misalnya barang hilang, kena copet dalam bus gitu. Alhamdulillah belum ada sama sekali. Oh, mudah-mudahan nggak pernah ada. Mudah-mudahan dan amit-amit jangan sampai kejadian kayak Iya, gitu. jangan sampai kejadian. Nah, kalau ini bang, aku udah pernah nih ngalamin ini. Sudah capek-capek bikin video, Ya, pada nyampe nih mau Iya. dipindahkan ini entah ke laptop entah kemana, hilang file. Pernah nggak? itu juga belum. Oh, belum Tapi pernah jangan ya? sampai juga. Itu pahit kalau kayak gitu. Iya, aku udah pernah itu bang. Capek-capek bikin video dari Medan ke Dumai. Itu trip report pertama aku sebenarnya itu. Eh, Ibaratnya mau ini video pertama yang dipersiapkan untuk iseng-iseng lintas kan. Iya. Pada akhirnya hilang
pas lagi mindahin datanya gitu. Kalau aku kan makainya Ctrl X langsung pindahkan kan gitu. Iya. Jadi dari HP-nya, dari kameranya hilang, pas nyampe di laptopnya nggak ada video apa-apa gitu, hilang juga. Nah, gitu. Belum pernah bang ya? Belum, jangan sampai Ya sampai kejadian. Itu juga sih. Jadi kalau kalian mau bikin video, mending copy aja videonya. Pastikan di tempat tujuannya udah ada, di laptopnya ada, baru kalian hapus di handphone atau di kameranya. Nah, kalau kayak Bang Adit nih, kemana-mana bawa laptop kah apa gimana? Enggak, handphone aja. Handphone aja. Handphone aja. Berarti kalau untuk ngedit Pakai handphone. pakai handphone ya? Pakai handphone. Oh, berarti sebenarnya kalau dari Bang Aditnya sendiri tidak perlu investasi yang Nggak perlu. yang wow kali lah ya Bang ya. Nggak perlu. Kalau kayak aku kan Bang, aku punya pemikiran dulu pertama kali mau join ke dunia YouTube itu, Iya. aku sampai beli laptop gaming lah yang speknya tinggi untuk ngeditnya lebih enak gitu Iya. kan. Terus beli kamera. Iya. Tapi pada akhirnya memang nggak kepake semuanya. Sekarang ini aku nge-video kan pakai HP, edit langsung pakai HP gitu. Berarti kalau abang dari awal investnya ya gitu-gitu aja ya? Iya, memang gitu aja, handphone. Dan sampai sekarang bertambahnya pun cuma kamera yang kecil itu yang biasa aku pakai. Kamera yang sekarang yang Kecil itu dipakai ya? sering pakai itu aja. Nggak invest sampai mic gede-gede gitu. Aku soalnya mikir juga pas bikin video, terlalu mencolok perhatian orang lain itu nggak enak. Oh, kalau mic kecil gitu, iya kalau HP pun sebenarnya itu mencolok juga sih bang. Kalau HP sebenarnya nggak terlalu mencolok. Iya. Orang masih anggap kita itu paling cuma foto-foto doang. Atau kan Iya bisa lah. kalau misalnya lagi ngerekam gini kan terus paling dia cuma main game, paling gitu orang anggapnya. Tapi kalau udah kamera profesional, video ini kan Oh, Itu ketara ya. ketara kali Apalagi untuk daerah Sumatera lah kita bilang, yang itu. yang belum banyak lah kita bilang kan. Belum banyak Kan Sumatera belum banyak sebenarnya vlogger apa untuk itu. vlogger tape report gitu kan bang? Belum Banyak. Tentara kelihatan juga, kita juga nggak enak, takut ada Iya. orang jahat kan, ada orang niat-niat yang nggak baik. Jadi juga kalau bawa alat terlalu gitu, Terlalu mahal gitu ya? terlalu mahal, over gitu. Jadi bawa alat yang sebisa mungkin ya seringkas mungkin lah, itu aja sih. Cara pengalaman terburuk nggak ada, belum ada. Maksudnya mudah-mudahan nggak ada gitu. Mudah-mudahan nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Kalau perjalanan trip yang paling abang nikmati itu yang mana? Yang paling memang betul-betul pas nyampe di tujuan, oh puas sekali gitu. Yang kemarin ALS 270 itu kayaknya paling puas itu. ALS 270. 270 Tapi paling puas itu. itu aku lah jadi saksi ya gimana perjuangannya beli tiketnya gitu kan. Ya dari awal sampai akhir itu paling puas itu aku. Aduh. Kita terlepas dari berapa hasil AdSense-nya gitu, itu kita nggak usah pikirkan. Yang penting Nggak, kepuasan batinnya gitu. kepuasan batinnya selama perjalanan itu aku itu kayak nggak ada capeknya loh itu naik bus itu. Itu yang paling Beneran. puas. Kali beneran. Sampai aja pas disambut sama teman-teman kita dari Jogja, Mas Agung dan lain-lain sebagainya itu itu rasanya beda banget pokoknya. Aku masih ingat tuh kata Bang Adit, masih belum capek. Masih belum capek, serius. Itu kalau suruh balik lagi ke Medan kayaknya masih kuat aku naik bus itu. Padahal itu sudah ada beberapa kali trouble juga di jalan kan. Beberapa kali trouble, tapi bawaannya itu bener-bener nggak capek, nggak happy, malah seneng gitu. Itu yang nggak bisa didapatkan di perjalanan kayak misalnya naik pesawat atau apa ya. Kisahnya itu, Kisah ibaratnya perjalanan itu. 5 hari bang ya, berapa? 4 hari apa 5 hari kemarin? 4 hari 4 malam ya. 4 hari 4 malam. 4 malam. Itu yang paling terkesan lah ya. Terkesan sama. Selama sudah kurang lebih 2 tahun. Iya, selama 2 tahun ini bikin video perjalanan, kayaknya itu yang paling mengesankan itu. Naik 270 Pak John. Mengesankan karena memang perjalanannya ibaratnya ini sudah trip yang terkenal, atau memang karena keakraban dengan krunya apa gimana bang? Karena keakraban kru, penumpangnya juga interaksinya. Oh iya, aku masih ingat tuh yang samping abang itu ya, yang pakai Iya. belangkon itu. Iya itu. Interaksi penumpang. Oh berarti itu bukan teman Bang Adit ya, yang pakai belangkon? Bukan, itu ya itu lah penumpang bus juga. Kenal di atas bus juga. Nah Ya, itu perjalanan yang paling ribet juga kayaknya bang ya.
paling ribet, untuk menentukan tiketnya. unik juga kan. Baru dapat tiket di hari H kan, Di hari H, di paginya gitu pagi kan. harinya, semalamnya nggak tidur. Itu hanya baru kali itu terjadi di mana punya uang nggak bisa beli tiket Itu karena ada yang ngebooking tapi nggak jelas orangnya gitu kan. ada yang ngeblok bangku, Ya ada ngeblok bangku tapi dia nggak bayar. nggak bayar. Untung dapat di hari H itu Iya. karena ternyata orangnya nggak jadi. Aduh, itu beneran. Dan ternyata itu perjalanan yang paling Mengesankan. mengesankan lah. Baru udah naik ALS berapa kali itu yang paling mengesankan? 270. 270. Dan Pajak. itu juga ALS 270 juga salah satu dari antara wishlist abang juga berarti kan. Wishlist itu. Iya, yang ibaratnya sudah dari lama pengen gitu. Pengen. Kalau dulu-dulu kan yang ALS random aja yang mana Iya, dapat. yang mana aja gitu. Kalau yang itu memang wishlist. Udah Incaran lah ibaratnya. direncanakan pengen naik itu. Udah. Nah, kalau kita bicara mengenai pengalaman naik bus hampir 5 hari, 6 hari. Perjalanan terjauh berapa hari, Bang? Yang pernah Abang jalani? Masih itu. Masih yang sama ALS 70, 4 hari. Itu, 4 hari. Naik nggak kenal sama kru, turunnya sudah jadi keluarga gitu. Karena video yang terakhir yang aku tengok itu Abang Adit sampai diundang oleh ANS untuk kedua kalinya ya. Ya, Untuk kedua kalinya rilis unit diundang oleh ANS gitu. iya. Nah, sampai kenal akrab sama Bang Pangeran. Bang Indra itu ya. Bahkan sampai waktu Abang Adit ke Bukit Tinggi sampai jalan-jalan kan ke Batu Iya. Sangkar. Iya, Batu Sangkar Nah, itu Bang Adit, maksud aku gini. Pas Abang naik ke satu bus itu memang mengakukah gini? Ketemu sama kru. Bang, aku ini YouTuber, jadi harus dibaik-baiki gitu. Enggak pernah ya? Enggak kayak gitu. Aku malah sebisa mungkin jangan aku kasih tahu siapa aku sebenarnya. Gitu. Jadi gini, ya kita naik bus aja, terus aja ngobrol biasa, Bang, gimana gini, apa enak ya, Bang, apa jalan-jalan, pokoknya ngobrol-ngobrol biasa aja, dan Iya. ya itu nanti mengalir dengan sendirinya gitu loh. Bahkan Akhirnya sampai diajak kenal. gitu gimana Bang? Maksudnya karena sudah akrab kah atau memang Ya memang abang dia tuh awalnya menawarkan diri gitu, Bang besok kalau ada rilis unit undang aku ya gitu, apa gimana? enggak, memang diajak sama mereka. Oh. Jadi, Berarti bukan gimmick ya, ibaratnya diundang ini gitu. enggak, aku memang diajak. Kalau nggak Oh. diajak ya aku nggak mungkin aku minta-minta gitu. Enggak. Nggak mungkin ngemis-ngemis juga ya ibaratnya gitu kan. Enggak sampai Oh, kayak berarti gitu. kemarin harusnya mau langsung balik Medan tapi karena diundang oleh ANS. diundang sama ANS dan itu aku udah kesekian kalinya loh sebenarnya dari pas 2018 akhir kan. Terus mereka kan keluarin seri Patriot itu Iya. diundang. Iya. Yang Patriot pertama aku nggak bisa datang. Iya. Jadi mereka udah berapa kali ngajak. Nggak Nggak bisa, mungkin aku gitu. tolak lagi kan. Aku posisi lagi di Jawa, nggak mungkin aku tolak lagi. Akhirnya mundur lah ini perjalanan Balik ke sini. balik ke Medannya diundur. Diundur, ambil unit baru dan kebetulan itu Bang Indra itu juga dapat unit baru. Jadi aku usahakan gimana. Itu yang abang bilang bisa juga mau remedi lagi ya. remedi lagi nanti. Nah. Insyaallah kapan-kapan. Sebagai orang yang sudah dikenal, kalau dulu mungkin YouTuber itu pasti kerjaan orang ini ngerekam perjalanan gini. Kalau sekarang kan orang-orang sudah memang pada akhirnya ke industri digital, orang sudah melek kan Bang itu berarti. Iya. Nah, kalau sekarang ini abang sebagai YouTuber pernah nggak gini Bang? Abang mau naik satu bus nih, niat mau beli tiket. Terus orang loketnya bilang nggak usah bayar lah Bang gitu. Atau kasih diskon lah gitu. Yang kayak gitu pernah nemuin kayak gitu. Oh, ada juga gitu Bang. Ada yang kayak gitu. Cuma ya tetap bayar lah, aku nggak enak. Oh iya. Yang kayak gitu dikasih gratis. Enggak lah, tetap aku bayar, aku pengguna jasa dan aku kalau misalnya mereka udah tahu aku duluan, ya aku nggak bisa berbuat apa-apa ya. Ya udahlah, tetap bayar aja gitu kan, bayar aja full, tetap bayar tiketnya. Tapi mereka aku bilang gini, Bang, gak usah jaim kalau di depan aku, ya apa adanya aja, udah gitu. Aku Iya, bilang iya. gitu. Malah sebenarnya kalau jaim malah kaku kan jadinya Bang, Malah ya? malah kaku jadinya. Ya, kalau misalnya kayak supir gitu, misalnya ada yang pengen merokok sambil perjalanan, ya merokok aja, nggak apa-apa. Kalau emang perusahaan yang nggak ada larangan gini-gitu ya silakan gitu loh, videokan juga. Kalau nggak masalah ya aku videokan gitu aja. Jadi apa adanya aja lah gitu Apa adanya. intinya. Nah. Nggak kaku. Kalau orang-orang kan
gini bang, maksudnya melihat seru kali Bang Adit itu, enak kali jadi Imotorium vlog, jalan-jalan dapat duit. Kalau abang sendiri berbagi pengalaman abang, hal yang paling menyedihkan yang pernah abang alami, ibaratnya gini, ternyata capek loh gini gitu. Pernah nggak bang mengalami saat-saatnya dimana down, lagi posisi paling bawah lah gitu, selama jadi YouTuber bus ini? Sebenarnya nggak ada down gitu, nggak ada. Malah sebenarnya ya kalau misalnya posisi down itu ya sebelum jadi YouTuber itu sebenarnya sih. Karena ini aja sih, karena apa ya, mau dibicarakan enak nggak enak ya, pernah ditinggal nikah. jadi sakit hati kan, ditinggal nikah sama perempuan, jadi sakit hati. Nah pelampiasannya itulah jalan-jalan. Untuk ngilangkan, ibaratnya ngilangkan beban pikiran lah. Beban pikiran. Jadikanlah itu duit, jadikanlah energinya itu kan. Bikin video gini gitu, dan ternyata sekarang udah kesampaian, alhamdulillah. Malah jadi penghasilan. Iya, gitu. Ibaratnya jadi kayak sebuah pekerjaan lah gitu. Sebuah pekerjaan. Nah, ini kan kita bahas, ini kan sudah pekerjaan bang. Iya. Kalau abang sendiri nilainya gimana? Kita kan nggak usah muluk-muluk juga lah. Kita masih tinggal di Indonesia. Iya. Dimana orang menilai pekerjaan itu harus yang di kantor, atau harus yang masuk pulang sore, berpakaian seragam gitu. Kalau abang sendiri ngadepin orang-orang yang ngomongin ngapain sih, sampai kapan sih bisa kayak gitu-gitu terus, nah itu bang ngadepinnya gimana? Kalau aku sih, aku pemikiranku sebenarnya udah, dulu aku pemikiran kayak gitu juga. Kalau kerja tuh emang harus di kantor lah, harus berseragam, harus pergi pagi pulang sore gitu kan. Tapi makin kesini aku berpikir kita tuh sebenarnya kerja tuh nyari duit kan. Iya, nyari duit. Ya udah kita rubah aja polanya, dari cari kerja ya cari duit, udah gitu aja. Yang penting mau ngapain itu menghasilkan yang halal. Menghasilkan yang halal. Itu aja. Tapi udah pernah bang dijulit, misalnya dianggap rendah gitu hanya karena pekerjanya ya kita bilang konten kreator lah gitu. Biar orang-orang yang mau join ke dunia konten kreator juga punya sudut pandang yang lain gitu. Pernah nggak merasa direndahkan gitu? Kalau direndahkan kayaknya aku nggak ngalamin. Kalau kayak gitu sih nggak ada ngalamin. Aman-aman aja. Aman-aman aja ya. Cuma mungkin asumsi orang ya, nggak tahu lah aku, kalau misalnya ada orang ngomongin di belakang kan kayak tetangga-tetangga, Iya, kayak tetangga-tetangga gitu. Kok tiba-tiba bisa beli ini padahal dia di rumah ngepet ya, kayak gitu nanti kan, kayak sekarang lagi terkenal. Lebih ngepet itu kan. Kayak gitu kan. Dia lagi work from home, dibilang dia nggak ada kerjaan apa-apa ya. Iya. Dia kok kerjanya jalan-jalan terus ngepet ya. Ya, kalau kayak gitu ya. Ya udah, kita nggak usah peduli lah, I don't care aja. Yang penting kita lakuin apa yang kita suka, apa yang kita senang, dan kita selama itu di jalan yang benar. Iya, betul. Ya udah, nggak apa-apa, menghasilkan oke. Karena aku juga pernah baca quote-nya gini bang, kita cuma punya dua tangan, nggak bisa tutup mulut orang semuanya, tutup aja kuping kita. Iya, tutup aja kuping kita. Kita jalan fokus, nggak usah dengar apa kata orang, udah beres. Akhirnya kita berkembang. Iya. Tapi kalau kita ini berbicaranya ke jauh ke masa depan ini bang ya. Iya. Sudah mulai kah Bang Adit berpikir bahwa kayaknya nggak bisa juga gini-gini terus gini, maksudnya nggak bisa juga bertahan di dunia YouTube ini, sampai kapan sih gini bisanya gini gitu? Kalau Bang Adit gimana memikirkan itu ya? Kalau aku sebenarnya nggak terlalu kayak gitu ya. Aku tuh lebih kayak gini, orang yang jalani hari ini ya udah gitu aja. Kedepannya emang sih ada planning buat namanya ini kan nggak selalu lah ya, dunia digital ini gimana gitu kan. Sekarang apalagi sekarang dunia itu perubahannya cepat. Tapi ya punya planning untuk punya kaki yang lain, alias pemasukan yang lain itu pasti ada. Selain dari dunia digital ini pasti ada lah itu. Ibaratnya kalau saat ini ya pikirkan kesusahan hari ini aja. Iya, pikirkan hari esok punya kesusahannya masing-masing lagi gitu ya. Soalnya kalau kita udah mikir jauh ke depan, akhirnya nanti jadi beban mental ke kita harus punya target gini gitu. Stres malah jadi nggak kreatif. Jadi kaku lagi.
Sedangkan kita kan sekarang ini kayak industri kreatif ya, kita sebisa mungkin pikiran kita tuh harus relax lah, harus tenang gitu. Jangan bawa beban aja sih. Tapi kalau menurut Bang Adit, bekerja di seorang content creator itu asik nggak, seru nggak Seru. Aku dibandingkan kerja di dunia tambang dulu? seru sih. Sebenarnya dua-duanya aku suka. Aku orang lapangan basicnya. Kalau di content creator ini, sebelum vlogger ini ya, sebelum jadi apa ini kan aku udah jadi blogger. Sering datang ke pameran-pameran otomotif. Jadi udah ketemu banyak orang-orang yang hebat ya kan, termasuk ya kita banyak belajar lah dari mereka itu, orang-orang yang lebih expert dari kita tuh. Jadi kita lebih banyak belajar, banyak dapat kenalan juga, banyak dapat network juga gitu, bangun network itu pasti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai relasi lagi nih, kalau yang aku pernah lihat foto-foto abang itu di Instagram, foto sama Marquez, sama Mendoza gitu. Nah, kalau itu apakah memang karena abang ini ya, sudah punya orang dalam nih ngajak kemana-mana, atau memang bangunnya ya mulai dari nol juga gitu? Memang bangun dari nol itu. Memang bangun dari nol. Aku dari tulisan itu. Bangun dari nol juga ya? Dari nol. Dari tulisan itu kan aku bikin tulisan kan tentang roda 2 dulu itu. Akhirnya salah satu pabrikan sepeda motor melihat mereka kontak aku, terus kemudian undang. Setiap ada event peluncuran, event review, event ketemu jalan-jalan sama kayak pembalap MotoGP gitu. Iya. Dan akhirnya ya itu sampai sekarang masih berjalan, walaupun memang sekarang orang lebih kenal Imotorium itu tukang jalan-jalan ya dibandingkan apa otomotif gitu kan. Tapi masih berjalan alhamdulillah. Tapi mungkin karena masih pandemi ini ya. Masih pandemi. Tapi di beberapa snap story IG, aku lihat abang sering juga kan join ke virtual peluncuran, kayak VCX gitu, yang lain-lain gitu. Sepeda motor masih. Sepeda motor. Masih ada itu. Berarti kalau abang lebih, ini kita membandingkan lah ini. Antara di dunia review otomotif dibandingkan dengan trip report, yang paling enak itu yang mana menurut abang? Dua-duanya senang. Dua-duanya enak. Karena senang jalan-jalan, senang motoran, senang. Dan ya sekarang ini ya apa yang ada hari ini ya udah dijalanin lebih. Sekarang ini kan kayak event-event gitu kan udah nggak boleh ya, lagi nggak boleh kan. Lagi pandemi ini kan. Jadi ya dimaksimalkan lah di jalan-jalan ini udah. Naik apa gitu trip report. Nah, kalau kita berbicara pasti dalam konteks Indonesia, di mana pekerjaan itu adalah orang yang pakai seragam. Kalau dari keluarganya Bang Adit sendiri lah gitu, abang menjalani hari-hari sebagai seorang content creator, pernah nggak misalnya dapat teguran gitu, carilah kerjaan yang lebih pasti gitu, apa gimana, maksudnya yang ke kantor gitu, apa gimana Bang? Udah enggak sih. Udah enggak lagi ya? Enggak lagi. Kalau dulu mungkin di keluarga besar ya. Di keluarga besar gitu. Cara kayak gitu. Makanya dulu aku pernah jadi honorer, pernah. Honorer di mana nih? Rumah sakit dulu di daerah Bekasi. Berseragam tapi nggak punya duit. Iya. Karena kembali ke konteksnya lagi Bang ya. Itu kerja untuk cari duit kan? Kerja untuk cari duit. Iya. Nah itu waktu itu aku berseragam tapi nggak punya duit, akhirnya keluar. Jadi kerja karyawan swasta di lapangan malah lebih senang. Dan sekarang jadi konten kreator, orang udah nggak masalahin lagi walaupun tiap hari kerjanya cuma koloran, tidur di rumah gitu. Iya juga ya. Setidaknya ada uang masuk. Karena jadi konten kreator pun sebenarnya ibaratnya kayak abang. 1 bulan maksimalkan untuk keliling jalan-jalan, sebulan istirahat. Bisa gitu kan ibaratnya. Gitu bisa diatur. Baru nanti sebulan lagi sudah habis konten ini, jalan-jalan lagi, baru istirahat lagi. Kalau dulu malah di Sling ada event kendaraan gitu. Dari situ juga ada pemasukannya.
ada pemasukan juga ya. Pemasukan juga dari event-event itu. Nah, kalau Bang Adit ini menilainya, ketika misalnya kayak ada orang yang sudah punya pekerjaan tetap, terus dia meninggalkan pekerjaan ini, berpikir bahwa dunia digital ini Menjanjikan. uangnya lebih menjanjikan, nah gitu. Kalau Kalau- Abang gimana? Kalau udah pekerjaan tetap jangan ditinggalkan. Nah, Tetap pegang itu. Kalau aku emang karena keadaan udah nggak kerja lagi ya, jadi mau dimaksimalkan ya inilah yang sampingan, tadinya sampingan aku maksimalkan, ya udah kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah punya kerjaan tetap ya fokuskan aja, tinggal atur gimana caranya bagi waktu. tapi kan kalau orang-orang kan Bang gini taunya Bang Adit itu pas sudah enaknya aja lah kita bilang. Iya. Ibaratnya kayak Abang sebagai konten taunya sudah enak, Ya. baru kayak Irja, baru kayak Mas Tito gitu, taunya sudah enak aja. Iya. Kalau Abang ketika merintis Imotorium Vlog inilah untuk dunia bus-bus ini, itu tantangannya pernah, maksudnya yang paling pernah Abang hadapi paling berat itu apa? Dari segi modal kah untuk ngetrip, atau dari segi waktu kah, bagaimana Bang? Kalau modal sebenarnya nggak pernah dipikirkan ya. Nah. Kita kan kayak tadi aku balik lagi, manfaatkan aja kayak kita masih misalnya lagi pulang kampung ya sekali videokan gitu kan. Iya. Itu berarti kan kita ada purpose lain lah ya, bukan cuma sekedar trip doang. Iya. Hal yang terberat lainnya paling waktu sih kalau dulu tuh, kalau misalnya masih kerja gitu. Oh, pas masih ada kerjaan tetap lainnya ya. Waktu soalnya kan masih karyawan ya, kalau lagi Sabtu Minggu pulang ya sebisa mungkin ya 2 hari itulah. Kalau Manfaatkan ada waktu untuk bikin konten. untuk bikin konten itu waktu. Kalau ini aku juga pernah baca nih Bang, maksudnya baca di snap story Abang juga, Iya. story WA, story IG. Iya. Abang pernah menolak beberapa kali endorse yang berbau dengan apa ya istilahnya ya? Money game gitu. Money game gitu. Iya. Tapi kan kalau ibaratnya, kalau kayak aku aja nih Bang, kalau ada yang ngajak endorse itu money game itu, mungkin masih akan jadi pertimbangan bagiku. Iya. Nah, kalau Abang sendiri kenapa menolak beberapa hal gitu? Itu sebenarnya kayak inilah ya, idealisme lah ya. Nah. Tiap-tiap orang kan mungkin ada Prinsip pribadi lah gitu. pribadinya lah ya. Iya. Kalau aku karena satu channelku ini bahasnya tentang ini ya, tentang perjalanan gini gitu, dan Iya. aku rasa iklan yang berhubungan dengan money game itu ya kurang cocok, makanya aku tolak. Yang kedua, karena emang ya ini juga sih dari sisi misalnya ya bicara agama ya, emang ada sedikit itunya lah kan, agak sedikit mengganjal. Soalnya aku Iya. juga searching dulu profil perusahaan itu gimana gitu kan. Dan ternyata record mereka tuh ya nggak terlalu baik, ya udah aku tolak. Aku daripada menjebak orang lain ke Iya. hal yang enggak kan, jadi ya bagus aku tolak aja, walaupun itu duitnya gede aku tolak. Iya, itu maksudnya kayak gitu kan. Itu kan biasanya kan kalau endorse yang kayak gitu, itu fee-nya tinggi tuh Bang, besar fee-nya. Iya, fee-nya Nah. tinggi gede. Tapi Bang masih punya prinsip, enggak lah gitu. Enggak, karena kalau misalnya nggak datangin manfaat, cuma menjebak orang lain, aku nggak bakal mau. Oke. Berarti prinsip Abang agak kuat juga ya. Kalau untuk endorse yang lain yang sudah pernah Abang terima tuh yang kayak mana? Contohnya? Endorse apa ya? Sejauh ini paling cuma pabrikan roda 2 itu aja sih. Itu pun bukan endorse sebenarnya, karena emang udah kita lama kan, udah punya Ada relasi. kerjasama di belakang itulah ibaratnya, Iya, relasi gitu. Udah lama ya, jadi dari event-event mereka itu aja diajak ini itu aja sih. Kalau tadi kan kalau dulu 70 itu termasuk salah satu wishlist Abang untuk trip report gitu. Iya. Kalau yang selanjutnya incaran Abang tuh ada nggak? Sementara ini belum ada lagi ya. Ya gimana nantilah, gimana dinamikanya aja lah, lihat ininya aja. Nah, Kalau ada yang menarik ya dicoba usahakan, nah gitu. Kalau nggak ada ya kita cari yang sekiranya bisa apa orang belum tahu atau gimana, itu aja sih kalau aku orangnya kayak gitu.
nggak harus yang premium, yang mewah-mewah terus, aku nggak kayak gitu orangnya. Jadi yang ngasih manfaat aja. Oke, kita lanjut lagi. Tadi ada kesalahan teknis di mana kamera baterainya habis habis tiba-tiba. Ya, jadi kalau untuk pertanyaan dari aku udah cukup menjawab, Bang. Ibaratnya beberapa hal yang aku penasaran lah gitu. Iya. Terlepas dari kita sering ngobrol bareng juga gitu kan. Iya. Tapi sudah. Nah, ini sekarang kita mau bahas beberapa pertanyaan dari teman-teman subscriber lah gitu. Nah, ini ada pertanyaan, katanya Bang Adit pengen tinggal di Bukit Tinggi ya, Bang? Iya, Nah, bisa. kalau dia tinggal di Bukit Tinggi. Nah, itu gimana, Bang? Nah, ini lagi mengusahakan untuk bisa dapat uni. jadi sekarang lagi usaha, dan alhamdulillah mungkin habis lebaran nanti ada yang bisa ditemuin di sana. Oh, mau nemuin uni-uni. Oh, bukan uni-uni banyak ya. Calon uni lah, calon uni gitu ya. Nanti kalau mau tinggal di Bukit Tinggi berarti rumah kita dekat-dekatan, Bang. Iya, baik kubu ya dekat ya. Mau Bukit Tinggi. Bisa jadi tetangga Pak, nanti gitu kan. Berarti kalau abang sendiri pun nyaman ya tinggal di ibaratnya dengan suasana Bukit Tinggi gitu ya. Ya, nyaman soalnya apa ya, enak aja gitu kotanya, pas di pegunungan suasananya tenang, nggak terlalu, Udaranya enak, enak, makanannya enak. makanan nomor satu itu nggak usah diragukan lagi itu. Iyalah. Nah, itu dia yang dicari itu. Ceweknya cantik. Sangat itu dia. Itu lah. Nah, ini ada yang pengen tahu juga, Bang. Nanya mengenai background pendidikan gitu. Ya. Nah, background pendidikan Bang Adit itu apa katanya? Background pendidikan kuliah tapi nggak beres-beres sampai sekarang. Nah, itu aja sih. Kuliah nggak selesai gitu ya? Kuliah nggak selesai. Berarti kalau diibaratkan pendidikan terakhir SMA. SMA. Tapi kalau Bang Adit menilainya gimana, Bang, dengan pola pikir Bang Adit gitu, ibaratnya pendidikan berpengaruhkah terhadap masa depan seseorang gitu? Enggak juga sih. Enggak Kalau juga ya? aku lebih pengaruh ini sebenarnya kalau dibandingkan pendidikan kan, atau apa surat-surat apa gitu, ijazah lah gitu kan. Lebih ke EQ, emotional questionnya itu aja sebenarnya yang pengaruh ke masa depan seseorang, sama keahlian berbicara, keahlian bersosialisasi. Soalnya orang kalau udah pandai bicara, pandai bergaul ya, jalan rezekinya pasti bagus. Itu sih yang aku Oh dapat. iya, pasti. Makanya butuh channel lah kalau kita Iya. kita bahasa lapangannya. Networking. Nah, networking lah kalau bahasa gaulnya. Nah, atau bahasa ininya orang dalam gitu dia. Dalam. Bahasa Inggrisnya Udah ada orang dalam dijamin sukses. Orang deeper, Bang, deeper. Orang dalam. Orang dalam. Nah, ini ada lagi yang nanya, Bang. Kalau untuk Bang Adit gimana sih menghadapi ibaratnya kita perdana ke daerah tersebut gitu? Ya. Gimana? Apakah memang ya udah sih main modal nekat aja gitu? Apa? Ya kalau aku karena emang sih ya berani aja gitu, nekat aja dan berpikiran positif aja, nggak usah takut duluan gitu, nggak usah. Oh iyalah. Terus ya itu lagi di mana langit di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, itu aja lah itu prinsipnya ya. Nah, Jadi kita adaptasi ke sana tuh ya ikutin lah gitu, bagaimana nanti di sana ya, selama itu baik ya pasti oke aja, selamat aja. berarti ibaratnya tetap jaga sikap juga ya. Jaga sikap kita, jangan egois, jangan apa itu. Nah, ini ada lagi pertanyaan, Bang. Makanan favorit Bang Adit apa katanya? Makanan favorit apa Nasi ya? kapau. Kalau itu jangan ditanya. Itu favorit semua orang kayaknya ya. Favorit semua orang itu. Iya. Kalau favorit Bang Adit apa nih? Sebenarnya apa ya? Kayaknya sih lebih suka sayur asem deh. Sayur asem? Nasi sayur asem sama sambal teri itu deh. Simple kan? Iya, simple. Itu nikmat. Iyalah. Apalagi makannya di saung gitu ya. Oh, mantap. Terus nasinya panas. Iya, segar, pakai Pakai kerupuk. kerupuk. Oh, mantap, udah padan itu deh. minum es Nah. teh manis. Ini ada yang nanya, Bang Adit. Untuk editing video, Ya,
Itu Bang Adit caranya gimana? Terus untuk nyimpan video caranya gimana gitu? Pakai handphone aja sebenarnya, aplikasi banyak kok. Ya kalian bisa lah YouTube ya, coba cari-cari gitu kan. Untuk aplikasinya ya. Aplikasinya. Kalau nyimpen ya memori udah upload, sebisa mungkin ya pindahkan ke hard disk. Oh berarti kemana-mana bawa hard disk? Ada bawa hard disk. Ya tinggal pindahkan aja. Apalagi HP sekarang udah OTG kan. Iya. Udah. Pindahkan aja, udah simple sih sebenarnya, nggak harus pakai laptop, nggak harus. Berarti kalau editingnya ya Editing simple juga sih sebenarnya, pakai handphone kan. Yang penting pesannya tersampaikan lah di video tujuan itu. dari video itu sampai ya kepada penontonnya gitu. Penontonnya itu dia. Nah ini ada yang nanya ini Bang Adit, ini lebih ke perusahaan sih sebenarnya. Ya, Apa keunggulan ALS dibandingkan PO-PO lain menurut apa? oh kalau itu kayak lebih nanya pendapat pribadi ya, soalnya Nah. pendapatnya beda-beda sih. Iya pendapat pribadi abang gitu. ALS itu keunggulannya dia murah untuk rute sejauh itu, murah loh itu. Harganya ya? Harganya Nah. murah, terjangkau, dan kemudian juga oke sih sebenarnya, nggak ada masalah, nggak ada komplain gini gitu, nggak ada. Kalau naik ALS selama ini udah langganan juga dari nenek dulu, dari bapak naiknya ALS ya, jadi udah enak aja gitu udah. Ini pertanyaan, kayaknya ini pertanyaan terakhir ini Bang Adit. Ya, Tapi ini agak sedikit menyedihkan nanti jatuhnya. apa ini? Katanya ini namanya Rahmat Hidayat Bang. Oh ya, Pertanyaannya gini, gimana? sudahkah abang punya calon? Terus kapan akan diresmikan? Kapan akan trip dapat bareng beliau? Calonnya nonton nggak? Nanti share link aja sama calon. Langsung bagian foto Bang. Mudah-mudahan aja ya. Mudah-mudahan bisa tahun ini. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan beliaunya mau kalau ikut jalan-jalan. Oke. Dan mudah-mudahan akunya juga nggak jadi gimana ya. Biasanya orang kalau udah nikah tuh jadi kayak gimana gitu. Iya itu tadi. Aku mau nanya itu tadi Bang Adit. Masihkah akan tetap jadi konten kreator setelah menikah? Apa gimana? Itu. Ah, Insya Allah masih. masih ya. Masih. Kalau dibilang istri nanti, udah Pak, jangan kemana-mana lagi. Aduh, kacau, pusing awak. Gimana Bang? Gimana ya, kalau nggak kemana lagi gimana nanti ceritanya? Tapi pada akhirnya Bang, kalau perempuan kalau diajak pasti mau. Maksudnya Iya. kalau dia diajak pasti akan ikut. Ya udahlah, diizinkan aja pasti. Ya, berarti budgetnya nambah gitu aja video. Budgetnya nambah, nggak bisa lagi itu Bang. Nah. Nge-speak cewek lain kan. Itu dia masalahnya. Aduh. Nah, ini terakhir. Pesan abang lah, pesan Bang Adit untuk orang-orang yang belum tahu ini mau ngapain. Ibaratnya kalau kayak Bang Adit kan sudah memutuskan, berani memutuskan kan ibaratnya. Iya. Aku ingin tetap, misalnya aku ingin nyamannya di dunia digital, ya sudah aku fokuskan di dunia digital gitu. Nah, pesan Bang Adit untuk orang-orang yang masih belum bisa gitu meneguhkan hatinya, masih berpikiran bahwa bingung antara mengikuti tren yang ada atau mengikuti stigma yang ada. Nah, kalau menurut Bang Adit gimana? Ya, pertama sih ya kalau aku bilang ya, pertama tenangkan dulu pikiran, jangan terlalu mikirin hasil dulu ke depannya. Kalau mau mulai aja, gak usah takut, dan gak usah mikirin alatku ini Bang, uangku cuma segini Bang, aku nggak berani, nggak apa. Gak usah, mulai aja, karena itu nanti bakal ngalir sendiri apa adanya itu. Dan begitu udah memulai, jangan fokus ke duit ya. Iya. Jangan fokus ke duit sama sekali kalau mau saya mau jadi konten kreator gitu.
Kalian niatnya itu ingin berbagi aja, sharing, berkarya, ada itu aja. Pasti nanti ada hasil yang ngikutin. Itu aja sih. Terima kasih nih, Bang. Terima kasih banyak Bang Adit Oke, sama-sama Bang sudah Ari. mau menjadi narasumber di channelnya Eseng-Eseng Lintas. Semoga Bang Adit makin sukses, Sama-sama Bang Ari. makin tinggi lagi kobaran itunya, kesuksesannya terwujud. Cita-citanya tadi apa Bang? Tahun ini Bang? Ya, pokoknya dapat calon uni. Amin. Tahun ini ya. Tahun Nanti ini. kalau Bang Adit meresmikan itu, aku spesial cuti untuk Bang Adit. Siap. Aku akan cuti. Nanti akomodasi disiapkan. Oke, mantap. Nanti kita kalau artis diliput oleh TV Bang, ini kita usahakan nanti beberapa YouTuber live report pernikahannya Bang Adit. Jangan sampai malam pertamanya juga. Oh, repot. jangan, bahaya. Oke Bang Adit, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bang Ari. Lancar semuanya, lancar puasanya, Ya, sehat selalu. Ya. Terima kasih Bang. oke, terima kasih.